Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Islami, NPM 1857251010. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengerjakan soal UTS mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Pada ini saya mengerjakan kode soal B. Ini ada soalnya, ada 10 soal. Langsung saja kita mulai mengerjakan. Nomor 1. Urutkan fungsi berikut dari kompleksitas terkecil sampai terbesar, di mana ada log n, 2 pangkat n, 2n, n kuadrat. Ini cukup kita gunakan, n-nya kita misalkan saja dengan angka random. Yang mudah kita ganti n-nya jadi 10, dimana berarti yang log n jadi log 10 itu 1, 2 pangkat n itu jadi 2 pangkat 10 jadi 1024, 2n itu jadi 2 kali 10, n kuadrat jadi 10 kuadrat 100. Jadi yang paling kecil urutannya 1 log n 1 yaitu log n, 2n 20, n kuadrat 100, dan 2 pangkat n ini jadi 1024. Jadi ini urutannya dari yang terkecil sampai terbesar. Lanjut ke nomor 2, kompleksitas dari fungsi ini. NTI sama dengan n, B sama dengan 0, while I lebih besar dari 0, B sama dengan I sama dengan 2. Nah, ini kita buat ini dulu, kita tentukan dulu NTI sama dengan n, B sama dengan 0 nih. Kita kan hanya melakukannya sekali, jadi kita buat big O1. Nah, ini juga sama B sama dengan I ini juga dilakukan sekali, jadi kita misalkan saja, jadi kita buat, jadi ini sama dengan big O1. Yang I sama dengan 2 juga sama, kita lakukan sekali, jadi big O1. Nah, tapi B dan I ini ada di dalam sebuah while. Fungsi while itu ada di dalam looping, dimana prosesnya akan berjalan sebanyak n kali loopingnya. Jadi kita buat big O log n untuk yang ini while-nya. Jadi Tn-nya sama dengan big O1 ditambah log n, ini tadi loopingnya, ditambah big O1 ditambah big O1 untuk yang ada di dalam loopingnya. Nah, yang big O1 kita ganti aja, kita misalkan ini jadi C1, C2, dan C3. Jadi C1 ditambah log n tambah C5 itu C2 tambah C3 tadi. Nah, yang C nya kita nggak usah kita ambil cuman log n nya aja. Jadi Tn sama dengan big O log n. Nomor 3, diketahui log 3 sama dengan A, log 2 sama dengan B, maka log 18 sama dengan berapa? Langsung saja kita jawab. Log 18 itu kita bagi 18 itu sama aja 3 kali 3 kali 2. Nah, kita buat seperti ini aja, log 3 ditambah log 3 tambah log 2. Logaritma bila positif sama aja dikali bisa ditambah seperti ini, karena bila basisnya sama, di sini basisnya sama, jadi bisa kita buat seperti ini, kita buat terpecah. Nah, jadi tinggal kita ganti log 3 itu kan sama dengan A, jadi A log 3 ini juga sama dengan A, dan log 2 sama dengan B. Jadi log 18 bisa juga sama dengan 2A plus B. Nomor selanjutnya, nomor 4, tentukan kompleksitas fungsi rekursif berikut ini. Nah, ini fungsi rekursif, dimana int foodbar, int x, int y, if x sama dengan 0, return y, return foodbar x min 1 x plus y. Nah, kita jawab seperti tadi, kita tentukan dulu di sini return y, kita lakukan juga cuma sekali, jadi kita buat big O1. Nah, yang return foodbar x min 1 x plus y ini juga sama, kita lakukan cuma sekali, jadi ininya big O1. Nah, untuk ini yang di luar int foodbar, int x, int y ini, karena kita lakukan sesuai x dan y nya, jadi kita lakukan mungkin sebanyak n kali.
Jadi kita buat big O N. Nah, untuk menentukan Tn nya kita buat N dikali N ini dikali yang di dalamnya ada big O1 dan big O1. Jadi sama dengan ini tadi, sama kita buat misalnya juga, kita ganti aja big O1 ini jadi C1, ini C2. Jadi N dikali C3 sama dengan big O N, karena yang kita ambil N aja, yang C nya nggak usah kita pedulikan. Nah, nomor 5, berapa output dari full bar 4,3 dari soal nomor 4 tadi. Nah, ini maksudnya dari sini full bar yang ini, kalau X nya kita ganti 4 dan Y nya kita ganti 3. 4, 3. Jadi masuk ke sini 4 kurang 1 3. Jadi di sini 4 kurang 1 3 dan 4 tambah 3 7. Lanjut lagi ke 3 kurang 1 ditambah 3 sama 3 tambah 7 jadi 10. Lanjut ke ulang lagi jadi 2 kurang 1 1, 10 tambah 2 12. Lanjut ke 1 kurang 1 0, 1 tambah 12 13. Nah, di sini X nya sudah 0. Di sini bila X nya kondisinya udah terpenuhi, if nya kita tinggal return Y. Ini X nya tadi udah 0, udah terpenuhi kondisi yang ini, berarti tinggal return Y 13. Berarti output dari full bar 4,3 Y 13. Lanjut nomor 6, buktikan induksi matematika bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dan seterusnya sampai dengan plus n kuadrat sama dengan n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Untuk induksi matematika kita ada 3 langkah, yaitu langkah pertama kita buat dulu n sama dengan 1. Di setiap n kita ganti dengan 1. Jadi 1 dikali 1 tambah 1 dikali 2 kali 1 tambah 1 dibagi 6. Jadi hasilnya 6 per 6 sama dengan 1. Nah, benar, ini n sama dengan 1. Jadi lanjut langkah kedua, n sama dengan k. Kita setiap yang n sekarang kita ganti jadi k. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai plus k kuadrat sama dengan k dikali k plus 1 dikali 2k plus 1 per 6. Nah, ini kita anggap benar dulu. Lalu kita ke n, kita buat sama dengan n sama dengan k plus 1, dimana 1 per 2 per 2 tambah 3 per 2 tambah 4 per 2 tambah sampai k kuadrat ditambah k plus 1 kuadrat sama dengan k plus 1 dikali k plus 2 dikali 2k plus 3 per 6. Nah, ini tadi 1 sampai k, dari 1 kuadrat sampai k kuadrat ditambah k kuadrat ini kan sama dengan saat kita buat n sama dengan k, yaitu sama dengan k dikali k plus 1 dikali 2k plus 1 per 6. Kita ganti saja jadi seperti ini. Ini tetap, ini juga tetap. Lalu kita tinggal samakan penyebut, terus penyebutnya pakai per 6. Setelah itu kita sederhanakan, lalu hasilnya ini juga kita faktorisasi ini. Jadi k plus 1 k plus 2 dikali 2k plus 3, yang ini juga sama, k plus 1 dikali k plus 2 dikali 2k plus 3. Nah, kanan kirinya ada sama, berarti benar, jadi terbukti. Sekarang ke 6b, buktikan dengan induksi matematika bahwa n pangkat 3 plus 2n habis dibagi 3 untuk n bilangan positif. Nah, sama langkahnya. Langkah pertama kita buat n sama dengan 1. N sama dengan 1, jadi n nya kita ganti dengan 1, jadi 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1, yaitu
itu 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah 3 benar habis dibagi 3, berarti benar. Langkah pertama. Langkah kedua sekarang kita buat sekarang N sama dengan K. Kita ganti N nya jadi K pangkat 3 plus 2K sama dengan 3P. Ini kita anggap benar. Kita anggap benar dulu. Lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu kita buat N sama dengan K plus 1. Jadi K plus 1 pangkat 3 ditambah 2 K plus 1 sama dengan K plus 1 pangkat 3 tambah 2K plus 2. Ini kita pindah ke kiri. Ini jadinya 3K 3K plus ini jadi 3K plus 3K kuadrat plus 3 plus 1 plus 2K plus 2. Nah ini berhubung ini penjumlahan semua, kita bisa ubah posisinya. Kita kelompokkan jadi seperti ini, K pangkat 3 plus 2K plus 3K kuadrat plus 3K plus 3. Supaya yang ini bisa kita ganti dengan saat kita ganti N sama dengan K tadi, dimana K pangkat 3 plus 2K sama dengan 3P. Nah ini berarti kita bisa ganti dengan 3P. Ini tetap. Jadi sekarang kita faktorkan 3P 3 dalam kurung dikali P plus K kuadrat plus K plus 1. Jadi berapapun hasil yang di dalam sini, karena di depannya 3 berarti hasilnya akan tetap habis setiap dibagi 3, bisa habis dibagi 3. Jadi benar, kesimpulannya terbukti. Sekarang nomor 7, manakah yang benar? Yaitu 2 pangkat N plus 1 sama dengan Big O 2 pangkat N, atau 2 pangkat 2N sama dengan Big O 2N. Buktikan. Kita coba yang 2N plus 1, 2 pangkat N plus 1. Ini kan N plus 1 sama aja 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat N. Nah 2 pangkat N plus 1 sama 2 Big O 2 pangkat N. Nah ini benar kan. Sekarang ke yang selanjutnya 2 pangkat 2N. 2 pangkat 2N sama dengan Big O 2 pangkat N. Untuk membuktikannya kita gunakan Fn kurang dari sama dengan C dikali Gn. Nah ini Fn nya, ini Gn nya. C itu konstanta. Jadi 2 pangkat 2N kurang dari sama dengan C dikali 2N, dimana 2 pangkat N dikali 2 pangkat N kurang dari sama dengan C dikali 2N, 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat N, berarti ini kan 2 pangkat N 2N kuadrat, ini coret 1, berarti sisa tinggal 2N kurang dari sama dengan C. Di sini salah. Kenapa? Karena belum tentu akan samanya N lebih kecil dari C, karena C itu nilainya tetap, sedangkan N itu nilainya tak hinggal, nilainya tergantung nilai yang dimasukkan. Jadi belum tentu selamanya N akan lebih kecil dari C. Jadi kesimpulannya yang ini salah dan yang ini benar. Sekarang ke nomor 8. Berapa kompleksitas suatu fungsi rekursif di mana Tn sama dengan 3T N per 2 plus N log N. Buktikan Big O dari kompleksitas fungsi tersebut. Nah, pertama kita harus ingat bentuk baku dari Tn. Nah, ini bentuk bakunya atau bentuk umumnya. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita bisa simpulkan berarti yang di depan sini ini berarti A, yang di sini B, yang di sini K, yang di sini P. Berarti A-nya 3, B-nya 2. Di sini tidak ada, berarti di sini 1 dan di sini juga 1. Tidak dituliskan di sini 1. Jadi K1, B juga 1. Lalu kita tentukan dulu B pangkat K-nya.
B pangkat K, 2 pangkat 1, 2. Sekarang kita tentukan apakah A lebih besar, lebih kecil atau sama dengan B pangkat K. Nah, di sini A 3 lebih besar daripada B pangkat 3, B pangkat K yaitu 2. Berarti kita gunakan TN yang TN sama dengan O, big O, N, log basisnya B diambil dari B dan A, angka B dan A. Itu big O, N, log 2, 3, 2, dan 3. Dimana big O, N sama aja big O, N pangkat 1,584 dan seterusnya. Ya, sekarang kita ke nomor 9. Berapa profit maksimal dari perusahaan rasional website yang memiliki kapasitas maksimal 20? Nah, ini ada properti objeknya, ada 4 objek dimana ada weight dan profit masing-masing. Nah, angka pertama kita tentukan dulu profit per weightnya, jadi 60 per 20, 3, 10 per 40 per 10, 4 per 2, 2 per 1, 2. Nah, setelah itu kita tentukan greedy by berdasarkan weight. Yang berdasarkan weight kita ambil dari yang weightnya kecil, diambil dari objek 4 ke 3 ke 2. Nah, di sini objek 1 tidak bisa kita ambil karena sampai objek kedua itu maksimal kapasitasnya sudah 13. Bila kita tambah objek 1 melebihi kapasitasnya 20, jadi tidak kita ambil objek 1. Jadi berdasarkan weight total bobotnya 13, profitnya 46. Berdasarkan profit kita ambil dari profit yang paling besar, yaitu objek 1. Dan objek yang tidak bisa kita ambil karena objek 1 sudah 20 weightnya, sudah maksimal. Sekarang berdasarkan density sama yang kita ambil juga objek 2, 3, dan 4. Objek 1 tidak bisa kita ambil karena kapasitasnya tidak cukup. Bila kita masukkan akan melebihi batas maksimal. Total bobotnya untuk density 13, keuntungannya 46. Kalau berdasarkan profit, bobotnya 20, keuntungannya 60. Jadi profit maksimal yang bisa kita dapat adalah 60 dengan total bobot 20. Ini ke nomor 10. Nomor 10 dengan menggunakan algoritma prim, tentukan MSI dari grafik ini. Nah, ini kita buat dulu langkah-langkahnya. Ini dari A, B, A ke H, B, C, B ke H, C ke D, C ke F, C ke I, urut sampai ke H ke I. Nah, kita mulai dari A ke B, dari yang paling kecil, A ke B. Nah, A ke B, A ke B, lalu kita A ke H, A ke H. Nah, dari sini bisa B ke C, bisa H ke I, bisa juga B, tapi tidak bisa B ke H karena kalau B ke H membuat circle itu tidak bisa di sini, jadi tidak bisa. Lalu sekarang kita ke selanjutnya, kita bisa ke C ke D, kita bisa ke H ke G atau B ke C. Nah, di sini kita pilih H ke G karena lebih kecil. H ke G, dari H ke G, dari H ke G kita bisa ke G ke I, H ke I, B ke C. Nah, kita lihat sekarang pilihannya. Dari pilihan itu kita pilih G ke F karena lebih kecil di sini. Nah, dari G ke F kita punya pilihan
ke C atau ke D atau ke E. Di sini, dari sini kita pilih ke C, F ke C, karena lagi-lagi lebih kecil. Nah, dari sini kita bisa ke E, bisa ke C ke D, bisa C ke I. Kita lihat pilihannya. Nah, di sini kita pilih C ke I dulu karena lebih kecil. Nah, dari C ke I. Nah, dari sini kita bisa kemana-mana lagi, karena bila ke B membuat circle, ke I ke H akan buat circle juga. Begitu juga dengan I ke G. Jadi kita pilihannya F ke D, F ke E, atau C ke D. Lihat, nah berarti kita pilihannya C ke D tuh. Nah, dari C ke D tidak bisa ke D ke F, tapi kita bisa D ke E atau F yang ke E. Kita lihat yang paling kecil D ke E. Jadi kita gunakan D ke E. Nah, ini kita sudah hubungkan semua nodenya dengan melewati semua node. Nah, sekarang kita hitung dari sini. 4 tambah 8, 12, tambah 1, tambah 2, tambah 4, tambah 2, tambah 7, tambah 9. Jadi maksimumnya sama dengan 37. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.